Selamat pagi, para pembaca setia Kisah Senja Sejahtera. Tepat di saat tinta di atas surat cerai mengering dan saya meletakkan pena, sebelum rasa sakit karena pengkhianatan sempat mereda, mantan suami saya langsung menelepon ayah saya. Dengan keyakinan penuh bahwa ayah saya telah bangkrut, suaranya yang meninggi terdengar jelas melalui speakerphone, mengucapkan setiap kata dengan penekanan. Bapak mertua, tolong segera ambil kembali gumpalan masalah ini. Kalau dalam 1 jam wanita ini tidak enyah dari sini, saya tidak jamin apa yang akan saya lakukan. Saat itu, saya tidak menangis. Saya hanya menatap jam dengan tenang. Karena saya tahu, orang yang akan segera diusir dari rumah ini bukanlah saya, melainkan pria yang penuh kesombongan itu beserta keluarganya. Waktu bagi tirai untuk turun dalam sandiwara yang telah dirancang ayah saya dengan susah payah selama ini hampir tiba. 5 tahun yang lalu, saya, Aulia Putri, melangsungkan pernikahan mewah dengan Bima Nugraha yang membuat semua orang iri. Saya adalah putri tunggal dari Pak Hartono Wijaya, direktur utama sebuah grup konstruksi raksasa di Indonesia, sementara Bima hanyalah seorang manajer penjualan di sebuah perusahaan konstruksi kecil. Perbedaan latar belakang keluarga kami sangat besar, tetapi saya mencintainya dengan tulus tanpa perhitungan apapun. Hadiah pernikahan terbesar dari orang tua saya adalah sebuah villa mewah bernilai miliaran rupiah ini. Ayah berkata, ini adalah hadiah pernikahan untuk putrinya dan fondasi bagi kami untuk membangun keluarga yang bahagia. Rumah ini didaftarkan atas nama kami berdua, yang tampak seperti simbol kebahagiaan abadi kami. Beberapa tahun pertama setelah pernikahan, hidup saya terasa seperti mimpi. Bima adalah suami yang sempurna. Dia sangat menyayangi saya dan selalu mengejutkan saya dengan acara-acara romantis. Semangat kerjanya juga luar biasa, sehingga kariernya di perusahaan terus menanjak. Ibu mertua saya, Ibu Wati, pada awalnya tidak menyukai saya karena menganggap putri konglomerat seperti saya tidak akan becus mengurus rumah tangga. Namun, setelah melihat putranya mendapatkan dukungan kuat dari keluarga saya, beliau mulai memperlakukan saya dengan baik. Saya pikir, saya adalah wanita paling bahagia di dunia. Saya puas dengan kehidupan sebagai istri yang mendukung kesuksesan suami dalam diam, dan saya yakin kebahagiaan ini akan bertahan selamanya. Namun, badai datang tanpa peringatan. Badai dahsyat yang akan menelanjangi semua kemunafikan yang ada. Beberapa bulan lalu, pada suatu malam akhir pekan, saat seluruh keluarga sedang menikmati makan malam yang hangat, telepon dari ayah berdering. Saya menjawabnya dengan suara ceria. Ayah, sudah makan malam? Namun, yang terdengar dari seberang bukanlah suara hangat dan bertenaga seperti biasanya. Itu adalah suara yang lelah dan serak, suara yang syarat dengan keputusasaan yang mendalam. Aulia, dengarkan ayah baik-baik. Kamu harus tenang. Jantung saya serasa jatuh. Ayah, ada apa? Ayah baik-baik saja? Terdengar helaan napas panjang dari ayah, perusahaan bangkrut. Bangkrut. Telinga saya berdengung. Saya tidak bisa mempercayai apa yang baru saja saya dengar. Bagaimana mungkin Wijaya Group, yang memimpin industri konstruksi di Indonesia, bisa bangkrut? Ayah bercanda, kan? Tanya saya terbata-bata. Ini bukan lelucon. Ayah terlalu percaya pada orang. Ayah berinvestasi dalam proyek fiktif dan kehilangan segalanya. Bank sudah mulai menagih utang. Rumah dan semua aset akan disita. Ayah minta maaf, nak. Sekarang ayah tidak bisa memberikan apa-apa lagi untukmu. Ponsel di tangan saya jatuh ke lantai. Dunia terasa runtuh. Bima dan ibu mertua menatap saya dengan bingung, tidak mengerti apa yang terjadi. Aulia, ada apa? Apa kata ayah? Tanya Bima dengan cemas. Saya tidak bisa menjawab. Tenggorokan saya tercekat, saya hanya bisa menggelengkan kepala dan menangis. Bima segera memungut ponsel yang jatuh. Panggilan itu belum terputus. Saat ia menempelkan ponsel ke telinganya, saya melihat ekspresinya berubah. Kekhawatiran berubah menjadi keterkejutan, dan keterkejutan berubah menjadi sikap dingin yang menusuk. Dalam keheningan yang mencekam, ia mendengarkan seluruh penjelasan ayah. Setelah panggilan berakhir, ia meletakkan ponsel di atas meja. Bukannya menghampiri dan menghibur saya, ia justru duduk membeku seperti batu.
Tatapan matanya begitu asing. Cinta dan kelembutan yang dulu ada telah lenyap, hanya tersisa perhitungan dingin dan jarak. Ibu Wati bertanya dengan cemas, "Bima, ada apa sebenarnya? Kenapa besan kita?" Bima menatap ibunya, lalu menatap saya, dan berkata dengan suara datar tanpa emosi, "Keluarga Aulia bangkrut, Bu." Ibu mertua tampak terkejut sesaat, tetapi ia segera menguasai diri dan berkata, "Kalau begitu, kalian harus tetap tegar dan menjadi kekuatan bagi orang tuamu." Kata-kata itu memberikan sedikit kelegaan bagi saya. Makan malam itu berakhir dalam keheningan, dan saya menangis semalaman. Kekhawatiran akan orang tua dan ketidakpastian masa depan membuat saya tidak bisa tidur. Namun, di tengah penderitaan itu, saya memiliki satu keyakinan, suami saya, Bima, akan tetap di sisi saya. Kami akan melewati kesulitan ini bersama. Tetapi saya salah. Kabar kebangkrutan keluarga saya bukan sekadar berita duka bagi suami dan ibu mertua saya. Itu adalah kertas lakmus yang mengungkap sifat asli mereka. Dan itu juga merupakan awal dari konspirasi kejam untuk merebut satu-satunya harta yang tersisa bagi saya, villa ini. Keesokan paginya, saat saya bangun dengan mata bengkak, kenyataan pahit pertama menghantam saya. Perubahan itu dimulai dengan jelas, menyebar seperti minyak di atas air. Orang pertama yang menunjukkan sikapnya adalah Ibu Wati. Ia tidak lagi bersikap ramah dan manis seperti dulu. Senyum di bibirnya hilang, digantikan oleh ekspresi jengkel dan tidak nyaman. Saat sarapan, ketika saya hanya bisa menelan beberapa potong roti karena kesedihan, ia menyindir, "Wah, putri tuan direktur kita seleranya jadi tinggi sekali, ya. Makanan rumah ini sudah tidak cocok lagi?" "Yah, wajar saja, terbiasa makan mewah. Sekarang mertuanya bangkrut dan tidak ada tempat bersandar, jadi hilang selera hidup, ya?" Saya membeku. Setiap kata-katanya menusuk seperti pisau belati. Bima berteriak pelan, "Ibu, apa yang ibu katakan? Apa aku salah bicara?" Bentak Ibu Wati pada putranya. "Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Dulu selalu pamer ayahku begini, ayahku begitu. Sekarang ayahnya jadi gembel, kita lihat saja apa dia masih bisa sombong." Lalu ia mencibir ke arah saya. "Dengar baik-baik. Rumah ini bukan tempatmu untuk menumpang hidup. Suamimu bekerja sendiri untuk menafkahi keluarga ini sudah susah, sekarang ditambah harus menanggung utang mertuanya. Mulai sekarang, sadar dirilah sedikit. Hentikan itu baju-baju mahal dan belanja-belanjamu. Sebaiknya kamu mulai terbiasa menjadi menantu dari keluarga miskin." Saya kehilangan kata-kata. Baru kemarin ia memuji saya pandai berpakaian dan memiliki selera yang bagus. Sekarang, saya telah menjadi menantu miskin, sebuah beban. Bima, tidak tahan dengan suasana canggung, bergegas berdiri. "Aku berangkat kerja." Ia tidak membela atau menghibur saya sama sekali. Ia hanya memilih untuk melarikan diri, meninggalkan saya sendirian dalam kekejaman ibu mertuanya. Sejak hari itu, hidup saya di rumah berubah menjadi neraka. Saya bukan lagi Mbak Aulia atau Nyonya. Saya diperlakukan tidak lebih dari seorang pembantu rumah tangga. Ibu Wati menyuruh saya melakukan segala macam pekerjaan rumah. "Hei, Aulia. Pel lantainya. Kotor sekali, tidak tahan aku melihatnya. Kenapa bajuku yang di mesin cuci belum dijemur? Sayur ini kenapa asin sekali? Mau membuatku cepat mati, ya?" Semua pekerjaan yang dulu dilakukan oleh asisten rumah tangga kini menjadi tugas saya. Saya mencoba berbicara dengan Bima. Malam itu, saya menunggunya di ruang tamu. "Mas Bima, kita perlu bicara." Dia menghindari tatapan saya. "Aku lelah sekali sekarang. Bisa kita bicara besok?" "Tidak, harus sekarang," kata saya dengan tegas. "Sikap ibu akhir-akhir ini, kamu juga lihat, kan? Kamu tidak merasa apa-apa melihatku diperlakukan seperti ini?" Bima menghela napas panjang. "Kamu kan tahu sifat ibu, mungkin dia begitu karena khawatir padaku, takut aku kesulitan. Lagi pula, dengan masalah besar di keluargamu, wajar jika ibu jadi sedikit sensitif. Kamu kan menantunya, sabar sedikit. Apa susahnya sih menyenangkan hati ibu? Sabar?" Saya tidak percaya dengan telinga saya. Menahan penghinaan seperti ini?
Aku ini istrimu, bukan pembantu di rumah ini. Sudah cukup, bentak Bima. Mungkin karena stres pekerjaan atau karena ia sendiri merasa bersalah, ia melampiaskannya dengan amarah. Tolong jangan perbesar masalah, aku sudah cukup pusing. Kamu mau aku bagaimana? Berkelahi dengan ibu dan membuat rumah ini berantakan? Kalau kamu tidak memikirkanku, setidaknya pikirkan keluarga ini. Ia lagi-lagi meninggalkan saya sendirian dan masuk ke kamar. Saya menelan kemarahan yang sudah sampai di tenggorokan. Sekarang saya mengerti. Ia tidak akan pernah memihak saya. Antara saya dan ibunya, ia memilih ibunya. Atau lebih tepatnya, ia memilih kenyamanannya sendiri. Saya melewati hari-hari dalam penghinaan dan kesepian. Kekhawatiran akan orang tua dan perlakuan dingin di rumah mertua menggerogoti saya. Berat badan saya turun drastis, dan wajah saya selalu muram. Saya berpikir untuk bercerai, tetapi tidak sanggup melakukannya. Saya masih mencintainya, dan tidak bisa melepaskan secercah harapan bahwa ini hanyalah kesulitan sementara, bahwa setelah semuanya berlalu, ia akan kembali menjadi suami yang penuh kasih seperti dulu. Tetapi saya tidak tahu, saat saya terbuai dalam harapan sia-sia, suami dan ibu mertua saya sedang merencanakan konspirasi yang jauh lebih kejam. Sebuah rencana untuk merebut satu-satunya harta yang tersisa bagi saya. Sekitar seminggu setelah masalah keluarga saya terjadi, pada suatu malam, setelah makan malam yang menyesakan seperti biasa, Bima memanggil saya ke ruang kerjanya. Sikapnya sedikit aneh. Sifatnya yang ketus dan dingin lenyap, digantikan oleh sikap yang luar biasa ramah dan perhatian. Aulia, sini duduk. Ia menepuk-nepuk kursi di sebelahnya. Saya sedikit terkejut, tetapi dengan hati-hati duduk di sampingnya. Ia menuangkan segelas air untuk saya dan memegang tangan saya. Aku tahu, kamu sangat menderita akhir-akhir ini. Maafkan aku terlalu memikirkan diriku sendiri, tidak bisa menjadi penghibur di sisimu, tapi jangan khawatir. Aku sudah berpikir matang-matang, seberat apapun, aku tidak akan pernah meninggalkanmu dan keluargamu. Mendengar kata-katanya yang lembut setelah perlakuan dingin yang lama, hati saya yang terluka luluh seketika. Secercah harapan kembali menyala. Mungkin ia benar-benar menyadari kesalahannya, pikir saya. Ia melanjutkan dengan ekspresi tulus, aku sudah bertemu dengan beberapa teman dan mitra bisnis selama beberapa hari ini untuk mencari cara membantu ayahmu, tetapi utangnya terlalu besar, semua bilang sulit. Ia menghela napas dengan ekspresi sedih. Tapi, aku menemukan satu cara. Mungkin sedikit berisiko. Tapi ini satu-satunya cara untuk membangkitkan ayahmu lagi. Cara apa? Tanya saya penuh harap. Bima menatap saya dengan tatapan penuh cinta. Rumah kita ini kan villa mewah, atas nama kita berdua. Aku sudah cari tahu, kita bisa mendapatkan pinjaman yang cukup besar dari bank dengan menjaminkan rumah ini. Bisa sampai miliaran. Dengan uang itu, ayahmu bisa memulai bisnisnya lagi. Saya membeku, menjaminkan rumah ini? Ini adalah aset terbesar kami, tempat berlindung kami. Seolah membaca keraguan saya, Bima menggenggam tangan saya lebih erat, aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Ini adalah hadiah pernikahan yang berharga dari ayahmu. Tapi sekarang situasinya berbeda. Ayahmu sedang dalam kesulitan. Kita sebagai anak tidak bisa diam saja. Kan? Harta bisa dicari lagi. Tapi ikatan keluarga tidak bisa dibeli dengan uang. Ia mengucapkan kata-kata yang begitu mulia dan rasional. Ia menusuk tepat di titik terlemah saya, bakti dan cinta saya kepada orang tua. Jangan khawatir, ia terus meyakinkan saya. Aku sudah hitung semuanya. Kita hanya akan meminjam sesuai kebutuhan modal usaha ayahmu. Dengan kemampuan dan pengalaman ayahmu, dalam 1 atau 2 tahun, beliau pasti bisa melunasi pokok dan bunganya. Rumah kita akan aman. Aku melakukan ini semua karena ingin membantumu, ingin meringankan bebanmu. Ia menatap saya dengan mata yang tulus. Tatapan seorang suami yang mengorbankan segalanya untuk keluarga istrinya. Saya, yang sedang putus asa karena mengkhawatirkan ayah, benar-benar termakan bujukannya. Saya mempercayainya. Saya pikir ia akhirnya sadar, dan kembali menjadi suami yang saya cintai. Lalu, apa yang harus aku lakukan?
Tanya saya. Aku sudah siapkan semua dokumennya, kata Bima dengan wajah gembira. Karena kamu juga pemilik bersama, bank memerlukan tanda tangan kita berdua. Ini surat kuasa agar aku bisa mengurus semuanya. Besok, luangkan waktu sebentar untuk menandatanganinya di sini. Ia mengeluarkan setumpuk tebal dokumen dari tas kerjanya dan meletakkannya di atas meja. Memegang tumpukan dokumen itu, hati saya terasa campur aduk. Di satu sisi, saya merasa sangat terharu dan berterima kasih. Saat keluarga saya berada di ujung tanduk, saat saya merasa paling kesepian dan tidak berdaya, ia maju sebagai seorang suami, sebagai kepala keluarga yang bersedia menanggung badai bersama, bukan sebagai orang luar. Tindakannya seolah menghapus semua kepedihan dan penghinaan yang saya terima darinya dan ibu mertuanya selama sebulan terakhir. Saya menghibur diri, mungkin saya salah menilainya. Mungkin ia juga sangat stres karena ibunya, tapi jauh di lubuk hatinya, ia masih mencintai saya dan merupakan suami yang bertanggung jawab. Sikap dinginnya tempo hari mungkin karena shock dan kekhawatiran yang terlalu besar. Kenapa? Belum ditandatangani? Suara Bima membuyarkan lamunan saya. Ia tampak sedikit tidak sabar, tetapi segera menyembunyikannya dengan senyum hangat. Ada yang kamu khawatirkan? Percayalah padaku. Aku tidak akan pernah melakukan sesuatu yang merugikanmu. Ah, tidak. Saya merasa bersalah karena telah meragukannya. Hanya saja dokumennya terlalu banyak, dan aku tidak begitu mengerti prosedur seperti ini. Saya mulai membolak-balik halaman. Semuanya penuh dengan istilah hukum dan angka-angka yang padat. Formulir pengajuan pinjaman, rencana angsuran, perjanjian agunan properti, surat kuasa. Semuanya tampak masuk akal, seperti yang ia katakan. Saya mencoba membacanya lebih teliti, tetapi pikiran saya terlalu kacau oleh kekhawatiran akan orang tua dan rasa haru atas tindakan suami saya, sehingga saya tidak bisa berkonsentrasi. Tidak perlu dibaca teliti, kata Bima seolah mendesak. Semuanya formulir standar bank, tidak bisa diubah. Cukup tanda tangan di tempat yang sudah aku tandai. Aku harus segera menyerahkannya sesuai jam kerja bank. Tim survei juga akan datang sore ini. Kalau mau ayahmu cepat dapat dana, kita harus cepat. Ia bahkan membawa-bawa nama ayah dalam percakapan. Ketidaksabarannya kini tampak di mata saya sebagai semangat untuk membantu keluarga saya. Saya pikir ia terburu-buru karena ingin segera menolong ayah. Pikiran itu menghilangkan sisa keraguan terakhir di hati saya. Dalam situasi seperti ini, meragukan ketulusan suami membuat saya merasa egois dan picik. Baiklah. Maafkan aku, kata saya dengan tulus. Saya mengambil pena. Ia telah menandai dengan cermat di mana saya harus menandatangani dengan post-it kuning. Saya tidak lagi membaca isinya, hanya mencari halaman yang ditandai dan menuliskan nama saya dengan jelas dan rapi. Saya menandatanganinya dengan segenap kepercayaan dan harapan pada pria ini. Tanpa saya sadari, di antara tumpukan dokumen itu, tersembunyi selembar kertas fatal yang menunggu tanda tangan saya. Saya tidak melihatnya. Saya telah menandatangani dengan tangan saya sendiri surat yang akan mengubah nasib saya sepenuhnya dan membuat saya jatuh miskin dalam sekejap. Setelah saya selesai menandatangani, Bima dengan tergesa-gesa mengambil tumpukan dokumen itu dan memeriksanya kembali. Wajahnya penuh kegembiraan. Saat itu, dengan naifnya, saya mengira kegembiraan itu karena ia bisa membantu keluarga saya. Selesai. Ia memeluk saya dengan erat. Jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja sekarang. Aku janji, aku tidak akan membiarkan ayah dan ibumu menderita lagi. Saya balas memeluknya dan meneteskan air mata haru. Saat itu, saya percaya telah mendapatkan kembali suami saya yang dulu. Saya percaya bahwa meskipun keluarga saya hancur, saya masih memiliki sandaran terkuat, yaitu dia. Saya sama sekali tidak tahu bahwa itu adalah kebahagiaan palsu. Saya dengan naifnya percaya bahwa badai telah berlalu, bahwa cinta Bima telah mengalahkan semua perhitungan materi. Saya tidak menyadari bahwa itu adalah kebaikan terakhir dari seorang algojo, ketenangan sebelum badai besar yang akan menyapu segalanya. Dan badai itu datang pada suatu malam akhir pekan. Malam itu, saya menyiapkan hidangan mewah dengan semua makanan favorit Bima.
Saya ingin berterima kasih atas semua yang telah ia lakukan untuk keluarga kami. Ketika ia pulang kerja, saya berlari menyambutnya dengan gembira. Namun, yang saya dapatkan bukanlah senyum hangat seperti biasanya. Wajahnya sedingin es, dan tatapan matanya saat menatap saya terasa asing dan menghina. "Mas Bima, kenapa?" tanya saya khawatir. Ia tidak menjawab, hanya melewati saya dan masuk ke ruang tamu. Di sana, ibunya, Ibu Wati, sudah menunggu dengan wajah datar. "Duduk," kata Bima dengan kaku. "Ada yang perlu dibicarakan." Firasat buruk menyelimuti saya. Jantung saya mulai berdebar kencang. Saya dengan hati-hati duduk di sofa seberang. Bima mengeluarkan setumpuk dokumen dari tas kerjanya dan melemparkannya ke atas meja dengan suara keras. "Tanda tangani." Dengan tangan gemetar, saya mengambil dokumen itu. Dua kata tebal yang tertangkap mata saya membuat dunia terasa runtuh, gugatan cerai. Saya membeku di tempat. Telinga saya berdengung. "Cerai? Kenapa tiba-tiba cerai?" "Mas Bima, kamu bercanda, kan?" Saya tergagap, tidak percaya dengan apa yang saya lihat. "Kenapa? Kenapa tiba-tiba begini? Apa salahku?" Bima mensibir. Baru kemudian saya menyadari betapa palsu dan menakutkannya tawa itu. "Kamu tidak salah apa-apa. Hanya saja aku sudah tidak mencintaimu lagi. Kita berasal dari dunia yang terlalu berbeda. Aku tidak bisa lagi hidup dengan wanita yang punya banyak beban keluarga sepertimu." Beban keluarga. Baru seminggu yang lalu ia berjanji akan menanggung beban itu bersama. Air mata saya meledak. "Tidak. Ini tidak mungkin. Pasti ada salah paham. Mas Bima, lihat aku. Ini aku, Aulia." Tapi ia tidak menatap saya. Ia hanya menatap dingin ke arah dokumen, tanda tangani. "Jangan buang-buang waktu." Saat itulah, ibu mertua angkat bicara. Suaranya tidak lagi ramah. Penuh dengan penghinaan. "Anakku sudah bicara begitu, masih tidak mengerti juga?" Ia mencibir. "Lihat dirimu. Ayah ibumu bangkrut, dan kamu bukan lagi putri emas. Apa kamu pikir anakku sebodoh itu mau menanggung beban sepertimu seumur hidup? Selama beberapa tahun ini, dia bertahan karena melihat latar belakang keluargamu. Sekarang keluargamu sudah habis, hubungan kalian juga berakhir. Sederhana, kan?" Setiap kata-katanya adalah pisau yang mengoyak jantung saya yang sudah berdarah. Jadi begitu. Cinta yang ia tunjukkan kepada saya semuanya penuh perhitungan. Ia berada di sisi saya karena status saya sebagai putri direktur utama. Sekarang status itu hilang, ia hendak mencampakkan saya seperti kain lap. "Kalian iblis!" teriak saya. "Kalian bukan manusia." "Hei, kamu teriak pada siapa?" Ia juga meninggikan suaranya. "Harusnya kamu berterima kasih anakku mau bertahan dengan orang sepertimu selama 5 tahun. Cepat tanda tangani dan enyah dari hadapanku." Saya menatap Bima dengan tatapan memohon. "Mas Bima, jangan begini. Apapun masalahnya, kita bisa selesaikan bersama, kan? Jangan cerai, kumohon." Tetapi pria yang pernah saya cintai setengah mati itu hanya menjawab dengan dingin, "Sudah terlambat, Aulia. Perasaanku padamu sudah berakhir sejak hari aku mendengar keluargamu bangkrut. Tanda tangani, atau kita bertemu di pengadilan." Kata-katanya seperti hantaman palu yang menghancurkan harapan dan ilusi terakhir saya. Saya jatuh terduduk di lantai, memeluk surat cerai dan menangis sejadi-jadinya. Saya telah ditipu habis-habisan. Pria yang paling saya cintai adalah iblis berkedok cinta, seorang penipu. Ia dan ibunya telah merancang sebuah sandiwara untuk memanfaatkan saya, merebut milik saya, dan pada akhirnya mencampakkan saya tanpa ampun. Saya menangis hingga air mata saya kering, tetapi di tengah rasa sakit yang luar biasa itu, kemarahan yang dingin mulai membara. Saya memang bodoh karena mempercayai cinta, tetapi saya tidak akan membiarkan mereka terus menginjak-injak saya. Saya menyeka air mata dan bangkit berdiri. Saya mengambil pena dan menuliskan nama saya di surat cerai. Tanpa ragu sedikit pun, saya menandatanganinya dengan tegas. "Baik, kita cerai." Bima dan ibunya tampak sedikit terkejut dengan perubahan sikap saya. Tetapi saya melanjutkan dengan suara tegas, "Rumah ini adalah hadiah pernikahan dari ayahku,
Meskipun kita cerai, aku tidak akan pergi dari sini. Ini tetap rumahku. Mendengar kata-kata saya, Bima dan Ibu Wati saling pandang, lalu tertawa terbahak-bahak, tawa yang penuh penghinaan dan kasihan. Rumahmu? Bima tertawa hingga hampir mengeluarkan air mata. Aulia, kamu ini benar-benar naif sampai menyedihkan. Kamu benar-benar berpikir masih punya bagian di rumah ini setelah cerai? Ia mengeluarkan setumpuk dokumen lain dari tas kerjanya dan melemparkannya di hadapan saya. Lihat sendiri, tanda tangan siapa ini? Dengan tangan gemetar, saya mengambil dokumen itu dan dunia kembali runtuh. Itu adalah akta hibah properti dan di bawahnya tertera dengan jelas tanda tangan saya. Barulah saya menyadari identitas tumpukan dokumen yang saya tanda tangani, jebakan yang saya masuki dengan sukarela. Kamu menipuku. Saya menerjangnya seperti binatang yang terluka, tetapi ia dengan mudah mendorong saya hingga saya jatuh terjerembab. Menipu. Seharusnya kamu bilang kamu yang bodoh, katanya sambil menatap saya dengan tatapan pemenang. Dengan tanganmu sendiri menandatangani surat hibah rumah untuk suamimu, sekarang mau menyalahkan siapa? Rumah ini sekarang sepenuhnya milikku. Kamu tidak punya hak sepeser pun. Saya tersungkur di lantai, hancur lebur. Saya telah kehilangan segalanya. Kehilangan suami, kehilangan kepercayaan, dan sekarang, kehilangan rumah. Saya telah ditipu dengan cara yang begitu kejam. Setiap hari menunggu sidang pengadilan terasa seperti di neraka. Saya tinggal di rumah saya sendiri, tetapi diperlakukan seperti tahanan. Saya adalah duri dalam daging yang harus segera disingkirkan. Bima dan ibunya tidak lagi berpura-pura. Mereka secara terang-terangan menghina dan menyalahkan saya. Mereka sengaja berbicara dengan suara keras agar saya mendengar rencana mereka untuk mendekorasi ulang rumah setelah parasit ini pergi, atau rencana mengadakan pesta untuk merayakan kebebasan dari beban. Setiap kata mereka bagaikan ribuan jarum yang menusuk jantung saya yang berdarah. Saya mencoba menghubungi beberapa kantor hukum untuk meminta bantuan. Tetapi setelah menceritakan kisah saya dan mengakui bahwa saya menandatangani akta hibah dengan tangan saya sendiri, mereka semua menggelengkan kepala dengan ekspresi sulit. Akan sulit, kata seorang pengacara. Buktinya sangat jelas dan dokumennya sudah disahkan oleh notaris. Tanpa bukti yang tak terbantahkan seperti rekaman atau video yang menunjukkan adanya penipuan atau paksaan, hampir mustahil untuk membalikkan keadaan ini. Pengadilan hanya menilai berdasarkan bukti. Bukti? Bukti apa yang saya punya? Semua terjadi saat hanya ada saya dan Bima, dan kata-kata manis serta gestur lembutnya hanyalah sandiwara yang telah lenyap tanpa jejak. Saya benar-benar menemui jalan buntu. Saya merasa sangat bodoh dan menyedihkan. Bagaimana bisa saya tertipu oleh sandiwara murahan seperti itu? Bagaimana bisa saya menandatangani dokumen tanpa membacanya dengan benar? Saya menyalahkan dan menyesali diri sendiri. Namun, penyesalan itu segera berubah menjadi amarah. Yang salah bukan saya. Yang salah adalah mereka yang memanfaatkan cinta dan kepercayaan saya untuk merancang konspirasi keji. Saya memutuskan untuk maju ke pengadilan, meskipun saya tahu akan kalah. Saya bertekad untuk berdiri di hadapan hukum dan menyuarakan semua kebenaran. Meskipun tidak ada yang akan percaya, saya harus mengungkap wajah busuk mereka kepada dunia. Hari sidang ditetapkan. Saya pergi ke pengadilan sendirian, tanpa pengacara maupun keluarga. Saya tidak tega memberitahukan hal ini kepada orang tua saya. Saya tidak ingin menambah beban mereka yang sudah menderita karena kebangkrutan. Saya hanya berbohong bahwa ada sedikit konflik dalam rumah tangga kami. Saat memasuki ruang sidang, ia dan ibunya sudah duduk di sana. Di samping mereka, ada seorang pengacara yang tampak percaya diri dan rapi. Melihat saya sendirian, tatapan mereka semakin dipenuhi penghinaan dan rasa kemenangan. Mereka yakin akan kemenangan mereka. Sidang berjalan dengan cepat dan terasa seperti siksaan bagi saya. Pengacara Bima memulai pembelaannya dengan fasih. Ia menjelaskan bahwa pernikahan kami berakhir karena perbedaan karakter dan lingkungan yang tidak dapat diatasi. Lalu, dengan angkuh, ia mengajukan kartu trufnya, akta hibah yang ditandatangani oleh saya. Yang mulia hakim, katanya dengan nada sok suci. Mengenai masalah aset, tidak ada sengketa di antara kedua belah pihak. Klien saya, Ibu Aulia Putri,
Sebagai tanda terima kasih atas ikatan pernikahan dan perhatian dari keluarga mertua saat keluarganya kesulitan, telah memutuskan untuk menghibahkan seluruh bagiannya atas villa ini kepada suaminya, Bapak Bima Nugraha. Semua prosedur telah dilakukan secara sah dan disahkan oleh notaris. Saya merasakan amarah yang menyesakkan. Kata-katanya secara terang-terangan memutarbalikkan kebenaran. Terima kasih, perhatian. Kata-kata itu mengubah saya dari korban penipuan menjadi istri yang baik dan tahu diri. Tidak benar. Saya tidak tahan lagi dan bangkit berdiri. Semua itu bohong. Saya ditipu. Saya tidak tahu kalau surat itu adalah akta hibah. Suami saya menipu saya dengan mengatakan itu adalah dokumen untuk pinjaman bank demi membantu ayah saya. Saya korban penipuan. Namun, hakim hanya menatap saya dengan pandangan kasihan. Tenang, penggugat. Tanda tangan di dokumen itu? Apakah benar tanda tangan Anda? Saya melihat dokumen yang ditampilkan di layar. Tidak salah lagi, itu tanda tangan saya. Saya tidak bisa menyangkalnya. Tapi saya tidak tahu isinya, kata saya sambil terisak. Saya benar-benar ditipu. Tolong percaya pada saya. Apakah ada bukti bahwa Anda ditipu atau dipaksa? Tanya pengacara Bima dengan tajam. Pertanyaan itu seperti belati yang menusuk ketidakberdayaan saya. Bukti? Bukti apa yang saya miliki? Kata-kata manisnya kini telah lenyap tanpa jejak. Saya tidak berdaya. Saya hanya bisa berdiri di sana, mengulang-ulang kalimat saya ditipu, saya dizalimi. Tolong percaya pada saya, sambil menangis. Namun, di hadapan dokumen yang jelas, air mata saya tidak ada artinya. Bima dan ibunya hanya menyaksikan kehancuran saya dengan ekspresi pemenang yang santai. Akhirnya, sidang berakhir. Hakim mengetuk palu. Suara kering itu terdengar seperti paku terakhir yang dipakukan pada peti mati pernikahan dan kepercayaan saya. Setelah meninjau bukti-bukti, pengadilan memutuskan bahwa perjanjian hibah properti antara Aulia Putri dan Bima Nugraha adalah sah secara hukum, lengkap dengan tanda tangan dan pengesahan notaris. Pihak Aulia Putri tidak dapat menunjukkan bukti adanya penipuan atau paksaan. Oleh karena itu, pengadilan menerima gugatan cerai dari Bima Nugraha dan menetapkan bahwa villa tersebut adalah milik tunggal Bima Nugraha. Saya terjatuh ke belakang kursi. Telinga saya berdengung dan pandangan saya menjadi gelap. Saya kalah. Saya kalah telak di hadapan kenaifan dan kepercayaan buta saya. Saya jatuh secara harfiah, tetapi kejatuhan di dalam hati, saya jauh lebih menyakitkan. Saya kehilangan segalanya. Suami, kepercayaan, dan bahkan rumah, satu-satunya hadiah dari orang tua saya. Bima dan ibunya bangkit dari kursi dan melewati saya. Mereka bahkan tidak menoleh. Saya bisa mendengar tawa puas Ibu Wati. Tawa yang dibangun di atas kebohongan dan penderitaan saya. Saya duduk sendirian di ruang sidang yang kosong, merasa hancur total. Tetapi di tengah rasa sakit dan keputusasaan itu, kemarahan dan kegigihan muncul. Tidak. Aku tidak bisa menyerah seperti ini. Rumah itu adalah rumahku. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku tidak akan membiarkan mereka merebut segalanya dariku dengan begitu mudah. Aku akan tinggal dan berjuang sampai akhir. Meskipun sendirian, meskipun dengan cara yang paling ekstrem sekalipun. Saya menyeret langkah berat keluar dari pengadilan. Hati saya hampa. Di luar, langit yang cerah mulai diguyur gerimis dingin. Seperti suasana hati saya. Saya kalah. Keadilan tidak berpihak pada saya. Tetapi saya tidak bisa menerimanya. Saya tidak bisa menerima kenyataan kejam ini. Saya tidak pulang ke rumah orang tua. Saya tidak ingin menunjukkan wajah saya yang menyedihkan kepada mereka. Saya juga tidak punya tempat lain untuk pergi. Saya tanpa tujuan memanggil taksi dan kembali ke villa itu. Tempat yang dulu adalah rumah yang hangat, kini telah menjadi medan perang di mana saya kalah. Ketika saya tiba, Bima dan ibunya juga baru saja sampai. Melihat saya, Ibu Wati mencibir. Kenapa kamu merangkak kembali ke sini? Tidak dengar putusan pengadilan? Ini bukan rumahmu lagi. Kamu tuli, enya sana. Saya masuk ke dalam rumah tanpa berkata apa-apa dan menuju kamar saya. Saya tidak akan pergi kemana-mana. Rumah ini diberikan oleh orang tua saya.
Meskipun secara hukum bukan milik saya lagi, bagi saya ini tetap rumah saya. Melihat saya bertahan, Bima menghalangi pintu. Apa yang kamu lakukan? Mau bertahan di sini? Ya. Saya mengangkat kepala dan menatap matanya lurus-lurus. Untuk pertama kalinya, saya menunjukkan tatapan menantang. Rumah ini milik orang tua saya. Ada darah dan keringat mereka di sini. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Kalaupun harus mati, aku akan mati di rumah ini. Aku tidak akan membiarkan penipu seperti kalian mendapatkan rumah ini dengan mudah. Kamu sebut siapa penipu? Ibu Wati yang berada di belakangnya maju dan menunjuk-nunjuk wajah saya. Anda paling tahu siapa orangnya, jawab saya dengan suara sedingin es. Sikap saya yang keras kepala membuat mereka sangat marah. Namun, mungkin karena baru saja kembali dari pengadilan, mereka tidak berani bertindak gegabah. Bagus, cibir Bima. Kalau mau tinggal, tinggallah. Tapi jangan harap bisa hidup nyaman. Kita lihat saja berapa lama kamu bisa bertahan. Pada hari ketiga saya bertahan di kamar, kesabaran Bima sepertinya sudah habis. Ia tidak lagi membiarkan saya. Ia menggedor pintu kamar saya dengan keras. Aulia, keluar sekarang. Saya tidak menjawab. Kalau tidak keluar, aku akan dobrak pintu ini. Dengan karakternya, ia sangat mungkin melakukannya. Saya mengambil napas dalam-dalam dan membuka pintu. Ia berdiri dengan tangan bersedekap, menatap saya dengan angkuh. Kenapa masih belum pergi? Benar-benar mau bertahan di sini? Dengar baik-baik, Aulia. Keluarga bangkrutmu itu tidak selevel dengan keluarga kami. Selagi aku masih bicara baik-baik, enyah sana. Jangan sampai aku berbuat kasar. Saya hanya menatapnya tanpa kata. Keheningan saya sepertinya membuatnya semakin marah. Tidak mau pergi, ya? Baiklah. Ia mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor. Nomor yang tidak akan pernah saya lupakan, nomor ayah saya. Halo, Bapak Mertua. Sapanya dengan nada menyindir, mengaktifkan speakerphone agar ibunya yang berada di dekatnya juga bisa mendengar. Saya Bima. Saya menelepon untuk memberitahukan kabar baik. Putri kesayangan Bapak, mulai hari ini bukan lagi istri saya. Kami baru saja bercerai. Di seberang sana hening. Saya bisa membayangkan betapa terkejut dan sakitnya hati ayah. Jantung saya terasa berhenti berdetak. Tetapi Bima tidak berhenti. Ia tersenyum kejam dan berkata, tapi saya menelepon bukan hanya untuk memberitahukan kabar. Bapak Mertua, tolong segera ambil kembali gumpalan masalah ini. Dia masih bertahan di rumah saya dan tidak mau pergi. Katanya mau mati di sini. Bapak mendidik anak dengan baik sekali, ya. Sampai mengajarkan cara menumpang di rumah orang dengan tidak tahu malu. Prang. Terdengar suara sesuatu pecah dari seberang telepon. Mungkin cangkir teh yang selalu dipegang ayah. Kau bilang apa, brengsek? Suara ayah bergetar karena amarah. Saya bilang, ambil dia, teriak Bima seperti binatang gila. Rumah kami bukan panti sosial untuk menampung anak dari orang tua bangkrut seperti Anda. Saya beri waktu 1 jam. Kalau dalam 1 jam wanita ini tidak enyah dari sini, saya bisa saja menyuruh orang untuk menyeretnya ke jalanan. Sekian. Ia memutuskan panggilan dan melemparkan ponselnya ke meja. Lalu ia berbalik menatap saya dengan senyum kemenangan. Saya berdiri di sana, meneteskan air mata. Namun kali ini, bukan air mata ketidakberdayaan. Ini adalah air mata amarah yang membara. Ia tidak hanya menghina saya, tetapi juga orang tua yang paling saya cintai di dunia. Ia telah menginjak-injak harga diri terakhir saya. Saya salah. Bertahan di sini tidak ada gunanya. Itu hanya akan memberi mereka alasan untuk menyakiti orang-orang yang saya sayangi. Tolong segera ambil kembali gumpalan masalah ini. Kata-kata Bima berputar di kepala saya seperti ribuan pecahan kaca yang mengoyak hati. Ia tidak hanya menghina saya, tetapi juga orang tua yang paling saya cintai. Ia telah menginjak-injak sisa harga diri saya dan keluarga saya. Saat itu, segala sesuatu dalam diri saya terasa hancur, kepercayaan, cinta, dan kekuatan terakhir untuk melindungi apa yang disebut keluarga. Semuanya lenyap seperti asap. Saya berdiri di tengah ruang tamu yang megah,
menangis tanpa henti, amarah, rasa sakit, dan ketidakberdayaan yang menyesakkan meluap. Saya salah. Bertahan di rumah ini tidak ada gunanya. Saya pikir dengan tetap tinggal di sini, saya berjuang untuk hadiah dari orang tua saya, berjuang untuk keadilan. Tapi tidak, itu hanya akan memberi mereka alasan untuk menyakiti orang-orang yang saya sayangi. Betapa sakitnya hati ayah setelah mendengar kata-kata mengerikan itu. Kehilangan bisnis seumur hidupnya, dan sekarang dihina dengan cara yang tak terbayangkan oleh mantan menantunya. Saya tidak ingin membayangkannya lagi. Saya merasa sangat tidak berbakti dan tidak berguna. Bima dan ibunya masih berdiri dengan tangan bersedekap, menatap saya dengan ekspresi angkuh. Mereka menunggu saya hancur total, menunggu saya mengemasi barang-barang saya dan pergi dengan hina. Kenapa? Masih belum pergi? Bima menyeringai. Menunggu ayahmu datang? Boleh juga. Biar orang tua itu lihat sendiri bagaimana anaknya diusir seperti anjing. Mungkin dia akan menyesal seumur hidup karena salah mendidik anaknya. Setiap kata-katanya adalah siksaan. Saya tidak tahan lagi. Dalam keputusasaan dan rasa sakit, saya tanpa sadar mengambil ponsel dan dengan tangan gemetar menekan nomor ayah. Saya sendiri tidak tahu mengapa saya menelepon. Mungkin saya ingin mendengar suara ayah. Mungkin saya ingin mendapatkan sedikit penghiburan. Atau mungkin saya hanya ingin meminta maaf karena telah membuat beliau mengalami semua penghinaan ini. Begitu dering pertama terdengar, ayah langsung menjawab. Ayah, tenggorokan saya tercekat, saya tidak bisa melanjutkan kata-kata dan hanya terisak. Seolah seluruh dunia dipenuhi oleh suara tangisan saya. Aulia, jangan menangis. Suara ayah di seberang sana sama sekali tidak menunjukkan kemarahan atau kepanikan yang saya duga. Sebaliknya, suaranya luar biasa tenang dan kuat dengan kekuatan aneh yang terasa. Ayah sudah tahu semuanya. Saya membeku. Semua kesedihan saya berhenti seketika. Ayah, putriku, jangan takut, potong ayah. Semua yang dikatakan bajingan itu sudah ayah rekam. Putriku, kamu sudah sangat menderita. Kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Kamu bertahan dengan gagah berani. Suara ayah bukan lagi suara lelah dan tak berdaya dari seseorang yang bangkrut. Itu adalah suara yang dalam dan berwibawa, seperti singa yang telah lama terdiam akhirnya terbangun. Sekarang, dengarkan baik-baik apa yang ayah katakan, kata ayah dengan nada tegas dan tidak menerima penolakan, kamu jangan pergi kemana-mana. Tetaplah di rumah itu. Jangan melangkah keluar satu jengkal pun. Apapun yang dikatakan atau dilakukan orang, jangan pedulikan. Kalau perlu, kunci pintumu. Mengerti? Iya, ayah. Saya masih bingung, tidak mengerti apa yang ada di pikiran ayah. Kenapa beliau begitu tenang? Kenapa beliau menyuruh saya tetap di sini? Bagus. Tetaplah di sana. Setengah jam lagi ayah sampai. Tapi kalau ayah ke sini bagaimana? Saya menjadi cemas. Orang itu. Dia dan ibunya ada di sini. Mereka sangat angkuh. Mereka akan menghina ayah. Percaya pada ayah, kata ayah singkat. Satu kata singkat itu memiliki beban ribuan ton, menenangkan semua kebingungan di hati saya, dan menanamkan kepercayaan mutlak. Dan telepon pun terputus. Saya berdiri termangu memegang ponsel. Setengah jam lagi ayah datang. Apa yang akan beliau lakukan? Ayah yang telah bangkrut dan tidak punya apa-apa. Bagaimana beliau akan menghadapi orang-orang yang angkuh itu? Apa mungkin beliau akan datang dan memohon agar mereka memaafkan saya? Tidak mungkin. Suara ayah barusan bukanlah suara orang yang akan memohon. Itu adalah suara orang yang akan menjatuhkan hukuman. Bima dan ibunya, melihat saya selesai menelepon dan berdiri termangu, menjadi semakin angkuh. Apa? Mengadu pada ayahmu? Cibir Bima. Kita lihat saja apa yang bisa dilakukan orang tua bangkrut itu. Apa jangan-jangan dia mau datang dan berlutut memohon agar putrinya diselamatkan? Wah, itu akan jadi tontonan yang menarik. Buat apa bicara dengannya? Kata Ibu Wati sambil menuju dapur. Suruh saja datang. Biar dia jemput sendiri anak perempuannya. Aku akan menonton sambil minum teh dengan tenang.
Ia dengan santai masuk ke dapur, dan Bima merebahkan diri di sofa, menyilangkan kaki, dan menyalakan saluran olahraga. Mereka benar-benar menganggap saya tidak ada. Mereka, yang tidak menyadari bahwa tsunami besar yang akan menelan kesombongan dan perhitungan busuk mereka sedang mendekat, menikmati kesombongan terakhir mereka. Saya diam-diam naik ke kamar tidur saya dan mengunci pintu, seperti yang dikatakan ayah. Bukannya mengemasi barang, saya mendekati jendela, sedikit menyingkap tirai, dan memandang ke jalan di depan. Saya menunggu. 30 menit. 30 menit yang menentukan nasib saya dan mereka. Saya tidak lagi takut. Sebaliknya, ada kegembiraan aneh dan firasat bahwa sesuatu yang luar biasa akan segera terjadi. Tepat 30 menit kemudian, suara mulai terdengar dari kejauhan. Suara mesin berat yang semakin keras, dan akhirnya berhenti tepat di depan gerbang rumah kami. Saya menahan napas dan melihat keluar jendela. Rombongan mobil mulai terlihat, bukan taksi tua atau sepeda motor yang mungkin dibayangkan oleh Bima dan ibunya. Di depan, sebuah Rolls-Royce Phantom hitam memamerkan kemegahannya. Mobil yang tidak akan pernah saya lupakan, mobil yang digunakan ayah saat bertemu dengan mitra bisnis terpentingnya. Sinar matahari sore memantul dari bodi hitamnya yang mewah, menyilaukan mata. Di belakangnya, ada 2 Mercedes S-Class hitam dan sebuah mobil van besar yang biasa digunakan untuk pengawal atau membawa barang besar. Rombongan mobil itu benar-benar menguasai sebagian jalan, memancarkan aura intimidasi yang luar biasa. Bima dan ibunya di lantai bawah, yang juga penasaran karena mendengar suara itu, keluar ke balkon. Senyum di wajah mereka membeku begitu melihat rombongan mobil itu. Mereka saling pandang dengan tatapan bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Mungkin mereka pikir ada pejabat tinggi yang salah jalan. Pintu Rolls-Royce terbuka, dan seorang pria berjas hitam dengan kacamata hitam turun. Itu adalah sekretaris ayah yang paling terpercaya. Ia dengan sopan memutari mobil dan membuka pintu belakang. Dan ayah pun turun. Ayah mengenakan setelan jas yang dijahit sempurna, dan di pergelangan tangannya, jam tangan edisi terbatas yang saya berikan sebagai hadiah ulang tahunnya tahun lalu berkilauan. Rambutnya disisir rapi ke belakang, dan sepatunya mengkilap. Penampilannya sama sekali bukan penampilan orang bangkrut yang terlilit utang. Ia seperti seorang kaisar yang kembali ke kerajaannya. Dari mobil-mobil di belakangnya, turun pengacara keluarga kami, Pak Surya, dan hampir 10 orang pengawal berjas hitam. Semuanya berbadan tegap dan tampak profesional. Saya berdiri di jendela kamar saya, menyaksikan pemandangan itu dengan takjub hingga kehilangan kata-kata, dan kemudian saya menangis. Tetapi kali ini, air mata kebahagiaan dan haru yang meluap. Ayah tidak bangkrut. Semuanya adalah sandiwara. Bima dan ibunya di balkon bawah juga membeku di tempat. Wajah mereka berubah dari kesombongan menjadi kebingungan, dan kemudian menjadi ketakutan yang luar biasa. Mereka bukan orang bodoh. Mereka mulai menyadari bahwa mereka telah masuk ke dalam perangkap. Para pengawal dengan cepat menyebar dan mengamankan area sekitar gerbang, sementara ayah dan Pak Surya berjalan dengan tenang masuk ke dalam. Bima, setelah menghina saya, lupa mengunci pintu depan. Saya bergegas membuka pintu kamar, menyeka air mata, dan menuruni tangga. Tepat saat saya sampai di lantai 1, ayah dan Pak Surya sedang memasuki ruang tamu. Ayah. Suara saya basah oleh kebahagiaan dan keterkejutan. Ayah menoleh ke arah saya. Tatapannya yang tegas seketika melembut. Ia menghampiri saya, merentangkan tangannya, dan memeluk saya erat. Putriku, ayah menepuk-nepuk punggung saya yang bergetar. Maafkan ayah. Ayah telah membuatmu sangat menderita. Sekarang semuanya sudah berakhir. Pelukan ayah. Pelukan yang kokoh dan hangat itu meluluhkan semua penghinaan dan penderitaan yang telah saya alami. Saya tahu, sekarang saya aman. Bima dan Ibu Wati juga masuk dengan terhuyung-huyung. Mereka berdiri di atas tangga, memandangi pemandangan di depan mereka, pucat pasi seperti kertas dan kaki mereka gemetar. Pak Direktur. Gagap Bima. Suaranya tidak lagi terdengar sombong, hanya dipenuhi ketakutan. Bagaimana bisa Bapak di sini? Perusahaan Bapak.
Ayah melepaskan pelukan saya dan menghadap mereka. Tatapannya yang lembut lenyap, digantikan oleh tatapan setajam pisau yang seolah menembus hati lawan bicaranya. Perusahaanku? Ayah tersenyum tipis. Senyum yang penuh ejekan. Terima kasih atas perhatianmu, masih berjalan dengan sangat baik. Bahkan pagi ini, baru saja menandatangani kontrak besar di Singapura. Ah, apa? Teriak Ibu Wati tak percaya. Tidak mungkin. Bohong. Anda kan bangkrut. Anda sendiri yang bilang begitu. Benar. Aku sendiri yang bilang begitu, ayah mengaku dengan tenang. Tapi itu bukan kabar duka. Itu adalah sebuah ujian. Ujian untuk melihat sifat asli manusia. Ujian. Tidak hanya Bima dan Ibu Wati, saya pun terkejut. Ujian. Suara Ibu Wati bergema, penuh keraguan. Dia sepertinya masih belum bisa menerima kenyataan bahwa dirinya telah ditipu. Ayah, seolah menganggapnya tidak layak untuk dijawab, duduk dengan santai di sofa. Tepat di tempat Bima beberapa menit yang lalu duduk dengan angkuh menyilangkan kakinya. Ayah memberi isyarat agar saya duduk di sebelahnya. Sikapnya yang santai seperti seorang raja yang duduk di istananya sendiri. Pak Surya, tanpa membuang waktu, memulai penghakimannya. Ia mendekati meja kaca dan membuka tas kerjanya. Bapak Bima Nugraha dan Ibu Wati, katanya dengan suara sopan namun tanpa emosi. Sekarang saatnya Anda berdua mengetahui semua kebenaran. Pak Surya mengeluarkan setumpuk dokumen dengan sampul biru tua dan meletakkannya di atas meja. Ini adalah akta hibah properti asli yang dibuat pada hari pernikahan Anda berdua 5 tahun yang lalu. Pak Hartono Wijoyo, sebagai ayah dari mempelai wanita, menghibahkan villa bernilai miliaran ini sebagai aset bersama untuk kehidupan pernikahan Anda. Yah, benar. Sanggah Ibu Wati dengan suara meninggi. Dia sepertinya mendapatkan sedikit keberanian dengan menyebutkan buktinya. Tapi Aulia, anak itu, sudah menandatangani surat bahwa dia memberikan seluruh bagiannya kepada anakku. Rumah ini sekarang milik Bima, pengadilan juga sudah memutuskan begitu. Buktinya jelas, jangan coba-coba main-main. Teriaknya dengan percaya diri, berpegang pada kemenangan hukum yang baru saja ia dapatkan. Pak Surya tersenyum. Senyum yang bercampur antara kasihan dan ejekan. Ibu, jangan terlalu terburu-buru. Kemenangan di pengadilan itu mungkin hanya kemenangan sementara. Coba Ibu baca baik-baik klausul terakhir di akta asli ini, pasal 9 ayat 3. Ia menunjuk sebaris kalimat yang dicetak dengan huruf sangat kecil di bagian paling bawah halaman terakhir, di posisi yang mudah terlewatkan jika tidak dibaca dengan teliti. Bima dan Ibu Wati segera menunduk, menyipitkan mata untuk membaca. Wajah mereka yang tadinya penuh percaya diri berubah menjadi merah, lalu pucat, dan akhirnya kelabu. Pak Surya, tanpa memberi mereka waktu untuk mencerna, membacakan kalimat itu dengan suara keras dan jelas, seperti hakim yang membacakan putusan. Klausul khusus, pasal 9 ayat 3. Akta hibah ini beserta seluruh kepemilikan properti yang timbul darinya hanya memiliki kekuatan hukum mutlak selama penerima hibah, Bima Nugraha dan Aulia Putri, mempertahankan hubungan perkawinan yang sah secara hukum. Apabila hubungan perkawinan berakhir karena alasan apapun, termasuk perceraian atau kematian, maka akta ini secara otomatis kehilangan keabsahannya. Segala bentuk tindakan hukum seperti pengalihan, hibah, jual beli, atau penjaminan yang dilakukan terhadap properti tersebut tanpa persetujuan tertulis dan pengesahan notaris dari pemberi hibah awal, yaitu Bapak Hartono Wijoyo, dianggap batal demi hukum, dan kepemilikan properti secara otomatis kembali kepada pemilik awal, yaitu PT Wijoyo Konstruksi. Batal demi hukum? Gumam Ibu Wati seperti orang linglung. Ia terhuyung-huyung dan harus berpegangan pada lengan putranya untuk bisa tetap berdiri. Benar, Bu, kata Pak Surya dengan suara sedingin es. Saya jelaskan dengan sangat sederhana dan mudah dimengerti. Akta hibah yang dipegang oleh Bapak Bima, yang Anda berdua anggap sebagai harta karun, telah menjadi secari kertas tak berharga sejak Anda berdua resmi bercerai. Tidak ada kekuatan hukum apapun. Tidak. Tidak mungkin. Teriak Bima, tidak bisa lagi menahan diri. Ini jebakan.
kalian menjebak kami. Ini klausul yang tidak masuk akal. Hukum mana yang mengizinkan ini? Pak Surya kembali tersenyum. Bapak Bima, Anda sepertinya tidak begitu paham hukum. Ini adalah ketentuan yang sepenuhnya sah yang disebut hibah bersyarat. Saat Anda berdua menandatangani akta ini, Anda dianggap telah menyetujui syarat tersebut. Anda tidak bisa berdalih tidak tahu. Terlebih lagi, saat itu pengacara dari pihak Anda juga telah meninjau akta ini dan mengonfirmasi tidak ada masalah hukum. Bima terdiam. Ia baru teringat, saat itu ia terlalu mabuk kebahagiaan karena akan menerima aset luar biasa dari mertuanya, sehingga sama sekali tidak memperhatikan detail klausulnya. Ia telah berjalan masuk ke dalam jebakan dengan kakinya sendiri. Jebakan hukum yang dirancang dengan sangat cerdik. Lalu bagaimana dengan putusan pengadilan? Ibu Wati berusaha berpegangan pada harapan terakhirnya. Pengadilan sudah memutuskan rumah ini milik anakku. Putusan tingkat pertama didasarkan pada bukti yang diajukan saat itu, jelas Pak Surya dengan tenang. Kami sengaja tidak mengajukan akta asli ini. Kenapa? Karena kami ingin melihat sampai di mana sandiwara Anda berdua akan berlanjut. Sekarang, kami memiliki bukti yang cukup mengenai tindakan penipuan Bapak Bima dan akta asli ini. Kami akan mengajukan banding, dan saya jamin 100%, di tingkat banding putusannya akan berbalik total. Bapak Bima, bukannya mendapatkan rumah, malah bisa dijerat pidana atas tuduhan penipuan dan penggelapan aset. Bima dan ibunya benar-benar hancur. Mereka saling pandang dan menatap ayah dengan tatapan ngeri. Mereka telah dijebak. Jebakan yang dipasang 5 tahun lalu dan diaktifkan pada waktu yang paling tepat. Mereka sombong dan meremehkan kami. Dan sekarang, mereka harus menelan kekalahan yang sangat pahit. Setelah penjelasan Pak Surya selesai, ruang tamu diselimuti keheningan yang berat. Bima dan ibunya terduduk lemas di sofa, tanpa tenaga sedikit pun, dengan ekspresi kosong. Mereka kalah telak. Ayah, yang sejak tadi hanya diam mengamati, akhirnya bangkit berdiri. Di matanya, tidak ada kegembiraan seorang pemenang, melainkan kekecewaan dan kesedihan yang mendalam. Bima, ayah membuka suara dengan nada rendah dan berwibawa. Aku dulu benar-benar mempercayaimu. Aku pikir kamu adalah pemuda yang ambisius, cakap, dan yang terpenting, tulus mencintai putriku. Karena itu, aku mempercayakan putriku yang paling kusayangi kepadamu, dan memberimu aset besar sebagai fondasi agar kalian bisa hidup bahagia. Aku berharap kamu bisa membangun keluarga yang bahagia bersama Aulia, dan kelak membantuku memimpin grup ini. Ayah menggelengkan kepala dengan kecewa. Setelah beberapa tahun masa percobaan, jika aku menilai kalian sudah benar-benar dewasa, aku berencana menyerahkan seluruh divisi bisnis besar di grup ini kepada kalian berdua. Mungkin itu adalah posisi yang bahkan tidak pernah kamu impikan seumur hidupmu, dan sandiwara kebangkrutan ini adalah ujian terakhirku untukmu. Mendengar itu, tidak hanya Bima dan Ibu Wati, saya pun terperangah. Ujian terakhir. Ayah menatap saya dengan tatapan menyesal. Aulia, maaf ayah tidak memberitahumu, tapi ayah harus melakukannya. Ayah harus memastikan pria pilihanmu, pria yang akan ayah percayakan masa depan putriku dan bisnis seumur hidupku, adalah orang yang benar-benar bisa diandalkan. Ayah kembali menatap Bima. Aku ingin melihat, ketika putriku bukan lagi seorang putri kaya raya, ketika keluarganya hancur, ketika putriku menjadi beban, seperti apa sifat aslimu? Apakah kamu akan tetap di sisinya dan melewati kesulitan bersama seperti sumpahmu di hari pernikahan, atau ayah tidak melanjutkan, tetapi semua orang mengerti maknanya. Aku memberimu kesempatan, suara ayah menjadi tegas. Kesempatan untuk membuktikan dirimu sebagai pria sejati, suami sejati, tapi kamu sangat mengecewakanku. Kamu tidak hanya menunjukkan keserakahan dan pengkhianatan, tetapi saat istrimu paling menderita, kamu mengabaikannya, bahkan bersama ibumu merancang sandiwara busuk untuk menipu istrimu dan merebut sisa hartanya. Kamu tidak pantas menjadi suami putriku. Kamu tidak pantas menerima warisan apapun dariku. Kata-kata ayah adalah vonis terakhir yang menutup semua masa depan Bima. Barulah ia menyadari apa yang telah ia hilangkan. Bukan hanya sebuah villa, tetapi kekayaan dan bisnis yang luar biasa, serta seluruh masa depannya yang cemerlang.
Karena keserakahan dan pikiran piciknya, ia telah membuang segalanya dengan tangannya sendiri. Ia mengangkat kepala, menatap ayah, lalu saya. Ia merangkak ke depan ayah dan berlutut. Ayah, ayah, saya salah. Ia terisak seperti anak kecil. Air mata penyesalan yang sudah sangat terlambat. Saya seperti kesurupan. Mata saya buta karena keserakahan. Tolong maafkan saya sekali ini saja. Saya akan benar-benar berubah. Saya akan baik pada Aulia. Tolong jangan usir kami. Ibu Wati, melihat putranya seperti itu, segera berlari dan ikut berlutut di sampingnya. Benar, Besan. Semua salah saya. Saya sudah tua dan pikun, saya yang menghasut anak saya. Tolong ingatlah ikatan mereka sebagai suami istri selama 5 tahun, tolong maafkan kami sekali ini saja. Kami benar-benar salah. Sandiwara air mata lainnya dimulai, tetapi kali ini tidak ada gunanya. Ayah hanya menatap mereka dengan dingin. Maaf? Kalau yang datang hari ini bukan aku, melainkan benar-benar orang tua yang bangkrut, apa kalian akan mengucapkan kata-kata ini? Atau kalian akan menghina orang tua itu sepuasnya dan dengan kejam mengusir putrinya ke jalanan? Pertanyaan ayah membuat mereka terdiam. Kesempatan sudah kuberikan, kata ayah pada Bima. Tapi kamu membuangnya dengan tanganmu sendiri. Sekarang, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Bima, yang berlutut di lantai marmer yang dingin, tidak lagi menangis dan memohon. Ia mengangkat kepala, menatap ayah, lalu saya. Di matanya, tidak ada lagi penyesalan. Yang ada hanyalah kekosongan dan ekspresi pasrah dari seseorang yang telah kehilangan segalanya. Ia mulai bergumam seperti orang gila. Ujian. Jadi ini ujian. Kebangkrutan itu palsu. Ia tertawa hampa, seperti orang gila. Hahaha, jadi begitu. Semuanya sandiwara. Sandiwara untuk menguji hatiku. Kalian memperlakukanku seperti tikus percobaan. Dan sekarang kalian bersenang-senang melihatku terperangkap. Bukan kami yang melihatmu sebagai tikus, kata ayah dengan suara dingin. Kamu sendiri yang menjadi tikus. Tikus yang hanya melihat umpan di depan mata, tanpa melihat perangkap yang tergantung di atas kepalanya. Ibu Wati, setelah sesaat kehilangan akal, kembali sadar. Namun, kesadarannya bukan kembali pada akal sehat, melainkan berubah menjadi kemarahan gila. Ia tidak lagi menangis dan memohon. Ia bangkit berdiri dan menunjuk-nunjuk wajah ayah. Topeng kepura-puraannya benar-benar lepas, hanya tersisa ketidaktahuan malu dan keserakahan. Anda hebat sekali. Ya, Pak Hartono, teriaknya kalap. Punya uang dan kuasa, jadi bisa melakukan apa saja, begitu? Menggunakan putri Anda, harta Anda, untuk menguji orang. Apa Anda pikir kami ini mainan Anda? Ya, anak saya salah. Salahnya adalah tidak sekejam dan selicik Anda. Ia menoleh pada putranya. Bima, bangun. Kenapa masih merengek? Kamu tidak salah. Kesalahanmu hanya karena terlalu baik dan mudah percaya pada orang. Membawa pulang anak orang tua itu, merawatnya seperti putri selama 5 tahun, dan sekarang mereka sekeluarga bersekongkol untuk mengusirmu. Masih mau berlutut di hadapan mereka? Saya tidak percaya dengan telinga saya. Bahkan dalam situasi seperti ini, ia masih bisa memutarbalikkan fakta dan mengubah hitam menjadi putih. Melalui mulutnya, putranya menjadi korban, dan kami menjadi pelaku yang kejam. Ibu Wati, Pak Surya angkat bicara. Suaranya masih tenang, tetapi ada ketajaman di dalamnya. Sebaiknya Anda berhati-hati dalam berbicara. Siapa yang merawat siapa, siapa yang berbuat salah, ibu sendiri yang paling tahu. Dan sekali lagi saya tegaskan, rumah ini secara hukum tidak pernah menjadi milik putra Anda. Diam. Bentak Ibu Wati pada Pak Surya. Kamu juga hanya pengacara bayaran orang tua itu. Anak itu sudah menandatangani surat hibah untuk anakku, dan pengadilan sudah memutuskan begitu. Jangan coba-coba membalikkannya. Ia berpegang mati-matian pada putusan tingkat pertama yang keliru itu, seperti orang tenggelam yang meraih sedotan. Ayah hanya menggelengkan kepala pelan. Wajahnya menunjukkan kekecewaan yang mendalam.
Beliau tidak ingin lagi berdebat dengan wanita yang sudah kehilangan akal sehat itu. Namun, Bima sepertinya terprovokasi oleh kata-kata ibunya. Keputusasaannya berubah menjadi amarah. Ia bangkit berdiri dan menatap ayah lurus-lurus. Di matanya, tidak ada lagi ketakutan, hanya semangat menantang yang gila. Benar, katanya dengan suara meninggi. Kata-kata Bapak benar. Saya kalah dalam ujian Bapak. Tapi jangan terlalu sombong. Rumah ini sudah diputuskan oleh pengadilan sebagai milik saya. Ada atau tidak ada klausul sialan itu, putusan pengadilan tetap berlaku. Mau membalikannya? Tidak akan mudah. Kita bertemu lagi di sidang banding. Kita lihat saja apakah uang Bapak bisa mengalahkan logika hitam di atas putih. Ia justru mengancam kami. Ia menjadikan putusan yang sudah ada sebagai senjata, percaya bahwa ia masih punya kesempatan. Matanya buta oleh keserakahan, ia tidak tahu betapa berbahayanya dunia ini. Saya merasa getir melihat pria yang pernah saya cintai di hadapan saya. Ia tidak memiliki sedikit pun penyesalan. Ia memilih untuk melawan sampai akhir. Ayah memandang Bima dan Ibu Wati bergantian. Beliau sama sekali tidak marah, hanya tersenyum dingin. Baik. Jadi begitu maumu, Ayah menoleh pada Pak Surya. Pak Surya, sepertinya kita tidak perlu menunggu sampai sidang banding. Tunjukkan pada mereka hadiah terakhir yang sudah saya siapkan. Hadiah terakhir. Saya pun terkejut. Pak Surya mengangguk dan kembali membuka tas kerjanya. Namun, yang ia keluarkan kali ini bukanlah dokumen, melainkan sebuah tablet. Ia memutar sebuah video, meletakkannya di atas meja, dan menghadapkan layarnya ke arah Bima dan ibunya. Di layar, tampak rekaman kamera tersembunyi yang dipasang di sebuah ruangan pribadi restoran mewah, dan tokoh utamanya tidak lain adalah Bima. Ia sedang berbicara dengan seorang pria asing. Suara Bima terdengar jelas. Jangan khawatir, Pak. Asal Bapak bisa urus persidangannya agar putusannya menguntungkan saya, begitu villa itu jatuh ke tangan saya, akan langsung saya jual. Hasil penjualannya kita bagi 60,40 sesuai janji. Pria lawan bicaranya tertawa. Yakin? Kudengar mertuamu itu bukan orang sembarangan. Orang tua itu sekarang cuma gembel bangkrut, cibir Bima. Anaknya juga bodoh, nurut saja apa kataku. Semua ada di telapak tanganku. Video berakhir, dan ruang tamu kembali diselimuti keheningan. Namun kali ini, keheningan yang mematikan. Ibu Wati menatap putranya dengan mata terbelalak, tak percaya. Putranya tidak hanya menipu istrinya, tetapi juga melakukan kesepakatan gelap dengan orang pengadilan, mencoba membeli keadilan dengan uang. Wajah Bima pucat pasi. Ia menatap layar tablet dengan tajam, seluruh tubuhnya gemetar. Bagaimana? Bagaimana kalian bisa punya video ini? Kamu pikir koneksi yang kamu punya tidak aku miliki? Kata ayah dengan suara sedingin es. Orang yang kamu temui itu adalah jebakan yang aku pasang. Aku hanya ingin melihat sampai sejauh mana kamu bisa melangkah, dan kamu tidak mengecewakanku. Syok yang luar biasa membuat Bima hancur total. Ia tidak hanya gagal, tetapi semua konspirasi busuknya terbongkar di hadapan semua orang. Tidak ada lagi tempat baginya untuk lari. Tindakan Anda, kata Pak Surya dengan nada tegas seolah membacakan surat dakwaan, bukan hanya penipuan dan penggelapan aset, tetapi bisa masuk dalam kategori tindak pidana penyuapan. Ini adalah kejahatan. Dengan video ini dan kesaksian dari orang yang berperan sebagai hakim itu, kira-kira berapa tahun hukuman yang akan Anda terima, Pak Bima? Bima terduduk di lantai, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Ia bahkan tidak berani mengangkat kepala. Seluruh semangat perlawanannya lenyap. Ketakutan akan masuk penjara menguasai seluruh pikirannya. Ibu Wati juga, karena syok yang mengerikan, tidak lagi punya tenaga untuk berteriak. Ia menatap putranya, lalu ayah, dengan mata penuh ketakutan dan keputusasaan. Barulah kali ini ia menyadari bahwa mereka telah menyentuh sesuatu yang tidak seharusnya mereka sentuh. Ia terhuyung-huyung merangkak dan berlutut di hadapan ayah. Semua kesombongan dan keangkuhannya lenyap, hanya tersisa penampilan menyedihkan yang memohon belas kasihan. Pak Direktur. Saya salah.
Ia menangis tersedu-sedu. Saya sudah tua dan gila. Saya yang menghasut anak saya. Tolong maafkan kami sekali ini saja. Dia satu-satunya putra saya. Kalau anak saya masuk penjara, saya tidak bisa hidup. Tolong berikan keringanan. Ayah hanya menatapnya dengan dingin. Keringanan? Ibu Wati, saat putramu menipu putriku, apa kau pernah memikirkan kata keringanan? Saat kalian berdua bersukacita merebut harta orang lain, apa kalian tidak berpikir hari seperti ini akan datang? Dan saat putramu menghinaku, menyebutku orang tua bangkrut, apa kau pernah membayangkan akan memohon seperti ini pada orang tua itu? Setiap pertanyaan ayah adalah belati yang menusuk jantungnya. Ia hanya menundukkan kepala semakin dalam, tidak bisa menjawab. Ayah, panggil saya pelan. Saya pun merasa tidak tega. Ayah menoleh pada saya, dan tatapannya melembut, Aulia, jangan lemah hati. Ular berbisa, kalau tidak diinjak kepalanya sampai mati, suatu saat akan kembali dan menggigit kita. Kali ini, harus dicabut sampai ke akarnya. Ayah tidak lagi memandang mereka berdua dan memberi isyarat pada Pak Surya. Pak Surya mengangguk dan mengeluarkan dokumen lain dari tas kerjanya. Bapak Bima, Ibu Wati, setelah pertimbangan panjang, Bapak Hartono Wijoyo memutuskan untuk memberikan Anda berdua kesempatan terakhir untuk selamat. Mendengar kata selamat, Bima dan ibunya mengangkat kepala, dan secercah harapan muncul di mata mereka. Kami tidak akan menuntut Anda atas tuduhan penyuapan. Dengan satu syarat, Pak Surya meletakkan dokumen di atas meja. Tanda tangani perjanjian ini. Isinya sederhana. Anda berdua secara sukarela melepaskan semua hak banding atas putusan pengadilan dan mengakui bahwa villa ini adalah milik PT Wijoyo Konstruksi. Selain itu, mulai hari ini, Anda berjanji tidak akan pernah muncul lagi dalam kehidupan Ibu Aulia Putri, tidak akan menghubunginya, atau mengganggunya dengan cara apapun. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan suara dingin. Jika Anda menandatanganinya, kami akan menganggap masalah ini selesai. Tetapi jika tidak, video ini akan segera dikirim ke kantor polisi. Itu bukan pilihan. Itu adalah ultimatum. Tanda tangani dan kehilangan rumah tetapi mendapatkan kebebasan. Atau tidak menandatangani dan masuk penjara. Bima tidak perlu berpikir. Ia dengan tergesa-gesa mengambil pena dan dengan tangan gemetar menandatangani perjanjian itu. Ibu Wati juga, dengan terhuyung-huyung, mengikuti putranya dan menandatanganinya dengan tangan gemetar. Setelah mereka selesai menandatangani, Pak Surya dengan hati-hati memasukkan perjanjian itu ke dalam tas kerjanya. Baik, kata ayah. Sekarang, bagian terakhir. Ayah bangkit dan berjalan ke arah pintu depan, lalu memberi isyarat kepada para pengawal yang menunggu di luar, masuk. Hampir 10 pengawal berjas hitam serempak masuk dan berbaris di kedua sisi. Aura mereka membuat udara di ruang tamu menjadi berat. Pak Surya, kata ayah. Bacakan sisa ultimatumnya. Pak Surya mengangguk. Atas permintaan pemilik sah villa ini, Ibu Wati dan Bapak Bima Nugraha diminta untuk meninggalkan rumah ini dalam waktu 1 jam dari sekarang. Anda tidak diizinkan membawa apapun selain barang-barang pribadi. Semua perabotan dan aset di rumah ini sekarang menjadi milik PT Wijoyo Konstruksi. Ayah menoleh pada kepala tim pengawal dan berkata, Pak Budi, tolong bantu mereka berdua mengemasi barang. Ingat, hanya barang pribadi. Pakaian, sepatu, semacam itu. Sisanya tinggal. Jika setelah 1 jam mereka belum pergi, antar mereka keluar dengan sopan. Baik, Pak Direktur. Dan pengusiran yang paling memalukan pun dimulai. Para pengawal dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok mengantar Bima dan ibunya ke lantai atas, sementara kelompok lain membawa kardus-kardus besar dan mulai mengemasi barang. Mereka bergerak cepat seperti profesional. Pakaian dalam dari lemari Bima, dan Ibu Wati langsung dikeluarkan dan dilemparkan ke dalam kardus. Sepatu, tas, kosmetik, semuanya bernasib sama. Tidak ada sedikit pun perhatian atau belas kasihan. Ibu Wati, melihat barang-barang mewahnya diperlakukan seperti sampah, wajahnya menjadi pucat. Ia mencoba menghalangi, tetapi 2 orang pengawal dengan tatapan sedingin es menghadangnya. Maaf, Bu. Ini perintah Bapak Direktur.
Bima hanya berdiri terpaku di sudut, tidak melakukan perlawanan apapun. Seluruh proses pengusiran ini terjadi di hadapan saya dan para tetangga yang penasaran menonton dari luar gerbang. Kabar bahwa rumah Bima didatangi preman dan disita karena utang menyebar dengan cepat. Tepat 1 jam kemudian, semua barang pribadi Bima dan ibunya telah dikemas dalam beberapa kardus. "Bapak Bima, Ibu Wati, waktunya habis," kata Pak Surya, "silakan keluar." Bima dan ibunya, dengan beberapa kardus di tangan, berjalan gontai ke pintu depan. Saat melewati saya, Bima berhenti sejenak. Ia mengangkat kepala dan menatap saya untuk terakhir kalinya. Di matanya, bercampur penyesalan, rasa sakit, dan sedikit kebencian. Saya hanya memalingkan wajah dengan dingin tanpa berkata apa-apa. Mereka keluar dari gerbang di tengah tatapan penasaran dan bisik-bisik para tetangga. Pintu besi yang berat perlahan tertutup di belakang mereka, mengakhiri babak tergelap dalam hidup saya. Setelah Bima dan ibunya diusir, villa yang luas itu menjadi luar biasa sunyi. Namun, itu bukan kedamaian, melainkan kekosongan yang dingin. Aroma parfum mahal Ibu Wati, suara TV yang selalu dinyalakan Bima dengan keras, semuanya hilang. Di ruang tamu, hanya ada saya, ayah, dan jejak kepergian yang tergesa-gesa. Ayah mendekat dan meletakkan tangannya di bahu saya. "Semuanya sudah berakhir, Nak." Saya mengangguk, tetapi air mata yang saya tahan akhirnya tumpah. Bukan karena kasihan pada mereka, tetapi saya menangis untuk diri saya sendiri. Untuk 5 tahun masa muda yang terbuang sia-sia, untuk kepercayaan yang diinjak-injak dengan kejam. Aku yang salah, kan, Ayah? Isak saya. Aku terlalu bodoh mempercayai orang itu. Ayah memeluk saya. "Tidak, kamu tidak salah. Kamu hanya terlalu baik. Yang salah bukan kamu, melainkan hati manusia yang sulit ditebak. Sudah, jangan menangis lagi. Ini akan menjadi pelajaran yang sangat mahal bagimu. Kamu harus menjadi kuat, Nak." Malam itu, saya tidak bisa tidur. Bayangan Bima saat diusir, tatapan putus asanya, terus terbayang. Bukannya merasa puas, hati saya justru terasa sedih. Andai saja ia tidak begitu serakah. Andai saja ia bisa bersyukur dengan apa yang ia miliki, mungkin kami tidak akan berakhir dengan cara yang begitu tragis. Beberapa hari berikutnya, saya tinggal sendirian di villa. Ayah, setelah menyelesaikan semua urusan, kembali melakukan perjalanan dinas ke Singapura. Beliau berkata, saya membutuhkan ruang untuk berpikir dengan tenang dan menyembuhkan luka. Kabar tentang pengusiran keluarga Bima menyebar dengan cepat. Tetangga, teman-teman, semua berbisik. Kebenaran tentang sandiwara kebangkrutan ayah dan konspirasi penipuan Bima juga perlahan terungkap. Orang-orang tidak lagi memandang saya sebagai wanita malang yang ditinggalkan suaminya. Sebaliknya, mereka memandang saya dengan rasa hormat dan sedikit kekaguman. Beberapa hari kemudian, seorang teman lama yang bekerja di perusahaan yang sama dengan Bima menelepon. "Aulia, sudah dengar beritanya? Mantan suamimu, Bima, dipecat dari kantor." Suaranya penuh kegembiraan, saya sedikit terkejut. Menurutnya, setelah insiden itu terungkap, reputasi Bima hancur total. Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakan orang yang menipu keluarga istrinya untuk merebut harta. Perusahaannya, karena tekanan publik dan mungkin juga pengaruh ayah, dengan cepat memutuskan untuk memecatnya. "Bukan itu saja," lanjut teman saya. "Ku dengar ibunya pingsan karena syok pada hari diusir, sempat dirawat di rumah sakit, dan sekarang sudah pulang kampung," katanya menyedihkan sekali. Benar-benar karma, ya. Saya mendengar itu, tetapi hati saya tidak merasakan apa-apa. Itu adalah harga yang harus mereka bayar atas keserakahan dan perbuatan jahat mereka. Saya pikir kisah kami akan berakhir seperti itu. Masing-masing menempuh jalannya sendiri, tidak akan pernah bertemu lagi. Tetapi saya salah. Sekitar seminggu kemudian, saat larut malam saya sedang bersiap untuk tidur, bel pintu berbunyi. Begitu melihat layar interkom, jantung saya serasa berhenti berdetak. Itu Bima. Ia berdiri di bawah cahaya remang-remang teras. Penampilannya sangat menyedihkan. Setelan jasnya yang rapi telah berganti dengan kemeja kusut, dan rambutnya yang selalu rapi kini acak-acakan.
Wajahnya tirus, dan matanya cekung dan merah, seolah tidak tidur berhari-hari. Ia bukan lagi pria yang penuh percaya diri itu. Ia hanyalah seorang pria yang gagal, yang telah kehilangan segalanya. Saya tidak ingin membukakan pintu, tetapi melihat penampilannya yang menyedihkan, sisa rasa kasihan terakhir muncul. Saya membuka pintu sedikit. "Ada apa?" tanya saya dingin. Ia tidak menjawab, hanya menatap saya, lalu tiba-tiba berlutut. "Aulia, aku minta maaf." Ia mulai menangis, tangisan seorang pria yang telah kehilangan segalanya. "Aku salah, Aulia. Aku benar-benar salah. Mataku buta oleh keserakahan. Aku seperti binatang. Binatang berwujud manusia. Aku bahkan tidak berani meminta maaf, aku hanya ingin melihat wajahmu untuk terakhir kalinya dan mengucapkan kata maaf." Ia menundukkan kepala ke lantai, bahunya yang lebar bergetar karena terus menangis. Saya menatapnya dengan perasaan campur aduk. Mengingat apa yang telah ia lakukan pada saya dan keluarga saya, kebencian membara. Tetapi melihat penampilannya yang menyedihkan, di satu sisi hati saya terasa sakit. Bagaimanapun, ia adalah orang yang pernah sangat saya cintai. "Bangunlah." Suara saya sedikit melunak. "Semua sudah berlalu." "Tidak," ia menggelengkan kepala. "Tidak akan berakhir sebelum kamu memaafkanku. Aulia, aku tahu ini tidak mungkin, tapi bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Kesempatan untuk memulai kembali. Aku akan benar-benar berubah. Aku akan mencari pekerjaan lain, bekerja keras, dan menebus semuanya padamu. Bisakah kita rujuk?" Rujuk, saya tidak habis pikir. Bahkan dalam situasi seperti ini, ia masih bisa mengucapkan kata-kata itu membuat saya tertawa hampa. "Lagi? Mas Bima, apa kamu pikir semuanya bisa kembali seperti semula dengan begitu mudah? Cermin yang pecah tidak bisa disatukan kembali. Kepercayaanku, kamu sendiri yang menghancurkannya berkeping-keping." Saya menatap matanya lurus-lurus. "Mas Bima, tahu tidak? Yang paling menyakitkan bagiku bukan saat kamu menipuku untuk merebut rumahku. Tapi saat kamu menghina ayahku, saat ayah berada di titik terlemahnya, kamu menginjak-injak harga dirinya. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kumaafkan seumur hidupku." Ia menundukkan kepala, tidak bisa membantah. "Kamu salah," lanjut saya. "Tetapi kesalahan terbesarmu bukanlah keserakahan, melainkan tidak bisa menghargai apa yang berharga. Kamu memiliki segalanya. Istri yang mencintaimu, keluarga istri yang mendukungmu sepenuhnya, dan masa depan yang cemerlang, tapi kamu membuang semuanya dengan tanganmu sendiri. Kamu membuang tambang emas dan memilih sepotong batu bara. Itulah kebodohan terbesarmu." Kata-kata saya seperti belati yang menusuk sisa harga dirinya. Ia tidak lagi menangis, hanya duduk termangu. "Pulanglah," suara saya lelah. "Tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Jangan pernah datang lagi. Urus saja hidupmu sendiri." Saya membanting pintu dan tidak pernah menoleh ke belakang lagi. Bersandar di punggung pintu, air mata kembali mengalir. Tetapi kali ini, bukan air mata amarah. Ini adalah air mata terakhir untuk melepaskan cinta masa lalu dan menutup lembaran pahit dalam hidup saya. Harga dari sebuah pengkhianatan bukan hanya kerugian materi. Itu adalah kehancuran karakter, penyesalan nurani, dan kesepian yang akan menghantui seumur hidup. Bima telah membayar harga yang sangat mahal, dan saya pun mendapatkan pelajaran yang tak terlupakan. Setelah pertemuan terakhir malam itu, Bima tidak pernah muncul lagi di hadapan saya. Kudengar ia meninggalkan kota dan kembali ke kampung halamannya bersama ibunya. Tanpa pekerjaan, tanpa rumah, dan tanpa masa depan yang jelas, mereka berdua harus memulai dari nol. Di tengah cemoohan dan gunjingan dari kerabat dan tetangga. Itu pahit, tetapi merupakan akhir yang pantas atas perbuatan mereka. Dan saya, setelah guncangan besar itu, tidak terburu-buru mencari hubungan baru. Saya memberikan waktu untuk diri sendiri, fokus menyembuhkan luka hati. Villa yang luas ini, yang menyimpan kenangan kebahagiaan dan tragedi, kini menjadi ruang tenang bagi saya untuk menemukan kembali keseimbangan. Saya menjual setengah dari perabotan mahal namun dingin itu, dan menggantinya dengan pot-pot tanaman hijau dan karya seni.
menjadikannya rumah yang sesungguhnya, ruang yang hanya milik saya. Ayah, yang telah memberi pelajaran pada menantu pengkhianatnya, tidak lagi memaksa saya untuk terlibat dalam manajemen grup. Nak, kamu sudah melewati badai yang begitu besar. Sekarang, lakukanlah apa yang benar-benar kamu sukai. Ayah akan selalu mendukungmu dari belakang. Dan saya kembali ke dunia arsitektur, gairah saya. Tetapi kali ini, saya tidak bekerja di perusahaan besar. Saya mendirikan biro arsitek kecil saya sendiri. Mengkhususkan diri pada proyek-proyek untuk kepentingan publik, rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sekolah untuk anak-anak di pedalaman, bangunan ramah lingkungan. Saya ingin menggunakan bakat saya bukan hanya untuk membangun gedung-gedung tak bernyawa, tetapi untuk menciptakan nilai-nilai baik bagi masyarakat. Kesibukan kerja dan perjalanan ke tempat-tempat baru membantu saya melupakan masa lalu yang pahit. Saya bertemu banyak orang, melihat berbagai corak kehidupan. Saya menyadari, betapapun besarnya penderitaan saya, itu hanyalah sebagian kecil dari kemalangan lain di dunia. Kesadaran itu membuat saya menjadi lebih kuat dan lebih lapang dada. Beberapa tahun kemudian, ketika biro arsitek saya sudah cukup mapan, saya secara tidak sengaja bertemu kembali dengan seorang teman kuliah. Ia juga seorang arsitek, orang yang memiliki visi dan semangat yang sama dengan saya. Kami banyak berbagi cerita tentang pekerjaan dan kehidupan. Di sisinya, saya menemukan empati dan pengertian yang tidak pernah saya temukan pada Bima. Cinta datang lagi kepada saya, tanpa perhitungan, dengan sangat lembut dan alami. Ketika saya memutuskan untuk menikah lagi, ayah bertanya, "Kali ini, kamu yakin?" Saya tersenyum dan mengangguk. "Ya, ayah, aku yakin." Dia tidak sekaya Bima, tidak memiliki masa depan cemerlang yang sudah terjamin. Tapi dia memiliki hati yang tulus. Dan bagiku sekarang, itu lebih berharga dari apapun. Pernikahan kedua saya tidak mewah. Kami hanya mengundang keluarga dan teman-teman terdekat dalam sebuah pesta kecil yang hangat. Saya tidak mengenakan gaun pengantin mahal, melainkan gaun yang saya rancang sendiri. Sederhana, tetapi syarat dengan semua cinta dan harapan saya akan kebahagiaan yang biasa. Kisah saya berakhir di sini. Sebuah perjalanan dari puncak kebahagiaan, jatuh ke jurang pengkhianatan. Hingga bangkit kembali dengan kekuatan sendiri dan menemukan kedamaian baru. Perjalanan ini memberiku pelajaran yang tak terlupakan tentang kepercayaan dan nilai-nilai kemanusiaan. Cinta itu indah, tetapi jangan pernah mencintai secara buta. Berkorban untuk orang yang dicintai itu baik, tetapi jangan sampai mengorbankan harga diri dan nilai-nilai Anda. Dan yang terpenting, jangan pernah menilai seseorang hanya dari kata-kata manis atau penampilan luarnya yang gemerlap. Lihatlah tindakannya, terutama tindakan saat Anda berada di titik terendah dan paling sulit. Karena hanya setelah melewati badai, kita bisa tahu pohon mana yang kokoh dan mana yang hanya ranting lapuk. Kebahagiaan sejati bukanlah harta yang melimpah atau masa depan yang terjamin. Kebahagiaan terkadang adalah kedamaian hati, menjadi diri sendiri, dan berada di sisi orang yang menghargai Anda bahkan saat Anda tidak memiliki apa-apa. Terima kasih telah menyimak kisah panjang ini, para pembaca.